Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sindur Motovlog bersama gua, Masno, dan juga si Sentot. Ya, kali ini gue pengen bahas satu hal yang cukup unik ya. Unik seputar perjalanan. Ya, mungkin nanti judulnya kurang lebih kayak gini: Desa Pabuaran yang perlahan ditinggalkan. Ya, nanti sambil kita lanjutkan perjalanan, sambil gue jelasin kenapa Desa Pabuaran ini perlahan mulai ditinggalkan gitu ya. Sebelumnya kita intro dulu. Oke, ini adalah footage yang gue ambil di Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ditinggalkan itu dalam artian kayak gini ya. Dulu itu lalu lintas di daerah Pabuaran itu cukup padat karena banyak orang yang memanfaatkan jalur Pabuaran Gunung Sindur ini sebagai jalan pintas untuk menuju ke kota Tangerang Selatan ya. Kemudian seiring berjalannya waktu terkait kebijakan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN atau dulunya Puspitek menutup akses jalur Kebon 6 dan membuat jalan baru, sehingga ya kalau kita coba lewat daerah Pabuaran ini jatuhnya ya muter-muter juga gitu. Yang tadinya jalur Pabuaran ini dipilih sebagai alternatif gitu ya untuk pergi menuju daerah Tangerang Selatan supaya waktu tempuh atau jarak tempuhnya lebih singkat, ternyata kebijakan BRIN menutup jalur Kebon 6 Puspitek Pabuaran itu menyebabkan jarak tempuhnya itu sama kalau kita lewat jalan utama Gunung Sindur ke arah Tangerang Selatan. Ya, lebih tepatnya kalau kita lewat jalan Rusak Abadi sama jalan Pabuaran itu kurang lebih sama gitu jaraknya. Nah, mungkin nggak semua jalan di Pabuaran ini ditinggalkan, tapi nanti gue sepil ke kalian beberapa titik yang masih digunakan ya. Dan ada titik yang sudah benar-benar ditinggalkan, artinya hanya kendaraan roda 4 aja gitu yang lewat sana, karena ada jalur alternatif lagi cuma nggak relevan untuk digunakan oleh kendaraan roda 4. Nah, ini di depan kita nanti ada jalan pintas ya, nanti gue bahas di video yang lain mungkin ya. Cuma nanti gue pengen kasih sepil jalur Pabuaran yang bener-bener udah mulai ditinggalkan, kecuali truk-truk besar dan kendaraan roda 4 seperti mobil atau minibus itu masih memanfaatkan jalur Kebon 6 tadi. Nah, ini di depan sini nih, di pengkolan apa gue nggak paham sih namanya. Pokoknya depan SD Pabuaran ini kita bisa nih belok ke kanan. Nah, nanti keluar di gapuranya BRIN ya. Nah, ini jalan yang gue bilang tadi ya. Kalau jalan ini tuh memang udah bener-bener mulai kurang aktif ya. Artinya ya cuma digunakan oleh warga sekitar aja. Kalau dulu itu di sini lalu lintasnya cukup padat. Bahkan banyak orang yang memanfaatkan jalur ini karena jalannya enak gitu. Tuh, kalian lihat kan, jalannya udah hot mix semua. Nah, mungkin nanti gue nggak akan pakai kecepatan rendah, gue pengen speeding dikit. Nah, ini jalurnya ya. Kenapa ini jadi pilihan orang-orang yang memilih nggak pengen lewat jalan Rusak Abadi gitu ya? Ya, mereka pada lewat sini karena jalannya itu asoy. Tuh, ini nanti jalannya halus terus nih sampai Kebon 6 itu halus kayak begini. Nah, cuman nanti gue pengen flashback sedikit, dan gue karena ini juga baru pertama kali lagi gue lewat sini ya, dan gue iseng aja gitu pengen bikin konten ini karena tuh kalau kalian lihat kendaraan yang lewat itu kalau bukan warga sekitar itu nggak ada gitu ya, jarang gitu. Biasanya orang-orang yang sini asli gitu yang pada mau berangkat kerja ke Tangerang Selatan yang manfaatin jalur ini. Nah, ini vibes-nya cukup banyak pergudangan ya. Vibes-nya itu banyak pergudangan. Nih, kalau dulu tuh di sini tuh rame. Bahkan 5:30 pun nih kendaraan udah lalu lalangnya banyak. Nah, ini kalau kalian sering beli air kemasan mineral tuh, ini pabriknya nih yang sebelah kiri itu. Dan
got yang ada di depan pabrik itu dimanfaatkan untuk budidaya ikan oleh warga sekitar. Sekalian pH tester mungkin. Nah, ini kita lewat sini. Ini dulu tuh ramai banget nih lewat sini. Karena jalannya tuh enak, ketimbang harus lewat jalan rusak abadi yang kalau volume kendaraannya banyak jadinya menimbulkan kemacetan gitu karena ada jalan rusak abadi. Mending lewat sini kalau gua ya. Tuh, wah udah di Berlin nih sekarang. Sama Brin di Berlin nih. Dulu belum ada Berlin ya, sekarang udah ada Berlin ya. Nah, mungkin targetnya Brin itu biar tanahnya itu nggak dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak mungkin ya, gue nggak tahu juga. Nah ini dampaknya nih, salah satu dampaknya tuh gudang ini dijual. Salah satu dampaknya ya banyak pergudangan yang dijual gitu karena di sini jadi sepi banget. Jalur Kebon 6. Nah ini jalur Kebon 6 ini yang gue maksud ya. Ini jalur Kebon 6 yang gue maksud. Yang gue maksud tadi ya, jalur Kebon 6 yang udah mulai ditinggalkan gitu. Karena gue nggak tahu juga sih ya, ini Brin itu punya tanah seluas ini peruntukannya untuk apa. Kalau misalnya memang karena radius riset nuklir yang memerlukan jangkauan yang agak lebar, tapi kenapa zaman dulu ada jalan ini gitu. Ya mungkin sekarang risetnya lagi besar-besaran kali, dilebarin lagi. Nah ini jalan yang ditutup itu di sini nih. Kalau dari Pabuaran itu adalah jalan yang ditutup tadi ya, atau jalan yang ditutupnya itu mukanya tuh di situ. Sebenarnya tembusnya cuma dikit doang, kurang lebih. Kalau kita naik motor tuh cuma 1 menit lah dari jalan yang ditutup tadi awal sampai jalan yang di ujungnya. Nah ini jalur memutarnya. Ini kenapa gua tadi sempat singgung orang-orang itu meninggalkan jalur ini ya karena jalur memutar itu jatuhnya sama gitu. Kalau misalnya kita lewat jalan utama, padahal kan kita lewat sini tuh tujuannya itu untuk menghemat waktu ya. Karena jalur ini udah ditutup dan dibuat memutar, ya kalau kita muterin Berlin ini ya jatuhnya sama kalau kita lewat jalan utama gitu jarak tempuhnya. Karena ya walaupun dia terlihat halus, tapi jarak tempuhnya itu kalau kita balik lagi, kemudian kita runut lagi, dihitung-hitung itu bakalan sama gitu ketika kita lewat jalan utama. Nah ini kalau tadi di tengah video tadi gue sempat singgung jalur yang bisa kita gunakan sebagai alternatif. Nah ini tembusnya di sini nih. Nah jalur ini yang udah agak hidup ya, artinya jalur tersebut udah mulai hidup banget, cuma cukup relevan digunakan oleh kendaraan roda 2. Tidak disarankan untuk kendaraan roda 4. Nah, keluar di sini nih. Di perempatan Jalbar, Jalan Baru. Nah, gua pengen kasih lihat ke kalian aja sih, jalur Kebon 6 yang udah mulai ditinggalkan itu vibes-nya seperti apa, karena juga ini gue baru pertama kali lagi lewat dan gue juga penasaran. Nah, mungkin nanti kalian bisa tinggalkan komentar atau jejaknya bagi teman-teman yang punya pengalaman di daerah tersebut, baik yang positif atau negatif. Cuman tolong tinggalkan komentar yang ngebangun gitu. Oke, ini jalur Puspitek muncul ya. Ini jalur Puspitek muncul juga udah mulai apa namanya, setelah drama-drama penutupan jalan ini oleh pihak Brin, tapi rasanya udah mulai aktif lagi digunakan ya, karena banyak mengalami penolakan proses penutupan jalan ini itu, sehingga kalau dirunut dari perpunya atau undang-undangnya juga
nggak semudah itu menutup jalan. Ini kenapa ya macet ya? The next of JRA nih. Tahu nggak the next of JRA? Wow, lubangnya gede nih kayaknya. Wah, sikat aja lah. Nah, itu tuh kalau misalnya tadi kalian lihat video yang awal mula ditutupnya itu dari ujung sana sampai sini nih, sampai gerbang sini tuh. Harusnya apa namanya? Jarak tempuhnya tuh bisa lebih hemat kalau lewat jalan tadi sebelum jalan ini ditutup. Ya, kurang lebih jalannya kayak gini nih. Tuh. Ditutup kayak begini tuh. No, ditutup kan? Jadi dia memakai cara yang sangat halus si Brin ini menutup. Gue sempat ngikutin si dramanya penutupan jalan ini, gue sempat ngikutin. Cuman kalau jalan yang tadi itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya warga sekitar nggak bisa berbuat apa-apa walaupun udah sempat ada penolakan gitu. Cuman kayaknya keputusan Brin untuk menutup jalur itu tuh udah nggak bisa diganggu gugat. Gua nggak tahu juga kenapa penolakan itu nggak bisa terrealisasi. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu kisahnya, silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar.